kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari sebuah problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau datang pada malam hari ini membawa pujian kita, membawa sembah kita. Sebab kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia yang layak terima segala puji, segala sembah. Mari kita buka hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami bisa ada dalam hadirat Tuhan semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Sebab kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan.
bahkan Engkau hadir bersama-sama dengan teman-teman kami yang sedang menonton video streaming ini. Engkau menjamah setiap hati mereka, biar mereka merasakan kasih daripada Tuhan, merasakan sukacita daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biar Engkau yang pimpin ya Bapa ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami buka hati, buka pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ajari setiap kami untuk tetap dalam hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, thank you Jesus, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar Engkau Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan membawa sembah kami.
Mari saudara-saudaraku katakan. Ku rasakan kasih-Mu, oh, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu, oh, kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami datang Tuhan, kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa hidup kami, oh, haleluya. Kami mengucap syukur, kami sembah Yesus, kami puji nama-Mu, kami agungkan Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau hanya berseru kepada Engkau Tuhan. Di manakah kami berlari? Di manakah kami berlindung? Hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Kau batu karang kami yang teguh.
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Hello everyone, how are you tonight? Shalom to you dari tempat ini dan glad to see you again teman-teman semuanya. Dan kita mengucapkan welcome home everyone. Di dimanapun teman-teman berada, di rumah, di kamar, atau dimanapun teman-teman berada, kita gak pernah jauh dari kasih Tuhan dalam kehidupan kita. And we miss you so bad. Dan by the way, are you excited untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini?
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa malam hari ini Engkau mau berbicara sesuatu melalui firman-Mu kepada kehidupan kami Tuhan. Dan kami siapkan hati kami buka hati kami lebar-lebar, buka telinga kami menjadi seorang murid di bawah kaki-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan untuk merendahkan diri kami, untuk belajar melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ini boleh berbuah berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama. Haleluya, amin. Enjoy everyone, God bless you. Shalom, halo, apa kabar para Christ Nation? Saya senang sekali lagi kembali bertemu dengan kalian di dalam kesempatan yang indah, yang spesial ini. Dan saya berharap hal ini tidak akan terulang di mana kita hanya bertemu secara online. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menanyakan apa kabar, bagaimana keadaan kalian? Long time no see ya, kita lama nggak bertemu. Saya berharap semua kalian ada di dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap sehat, tetap punya semangat, dan tetap ada sukacita. Amin. Salam sehat buat semua saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita datang bersama-sama di dalam Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang kedewasaan emosi. Di dalam pelajaran tema bulan ini yang berbicara tentang holistik, kehidupan yang holistik, kita juga perlu memperhatikan emosi. Karena apa? Karena menarik sekali, berdasarkan pengamatan dari seorang penulis buku yang mengamati tentang hubungan antara spirituality atau kerohanian dengan emosi, ternyata tidak mungkin kita menjadi dewasa rohani apabila kita tidak dewasa secara emosi. Itu berarti emosi itu penting sekali. Bagaimana kita belajar untuk menjadi dewasa secara emosi, apalagi kalian adalah generasi yang disebut hidup di dalam generasi era informasi, di mana kalian mendapatkan informasi begitu rupa sehingga seringkali informasi itu terlalu banyak, engkau tahu banyak, tetapi engkau secara emosi tidak matang, sehingga ketika engkau berbicara maka pengetahuanmu luar biasa, tetapi sikap-sikap yang dituntun, didrive oleh emosimu, kita seringkali menjadi kanak-kanak. Kita mudah berubah keputusan, kita mudah maju mundur, inkonsisten. Kita kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat. Emosi kita mengaduk-aduk sikap-sikap kita. Itu adalah tanda kita harus belajar untuk mendewasakan emosi. Saya mau mengajak kita membaca di dalam firman Tuhan yang kita temukan ketika Tuhan Yesus itu pulang dari bait Allah. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 51, Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia pulang, yaitu Yesus bersama-sama dengan mereka, orang tuanya, ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Perhatikan ayat 52 Lukas 2. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam terjemahan International Standard Version 50 ayat 52 mengatakan begini. Meanwhile, Jesus kept on growing. Sementara itu Yesus
terus bertumbuh wiser, lebih bijaksana, and more mature, dan lebih dewasa, and in favor with God and His fellow man. Dan dia mendapatkan perkenan, dia disenangi oleh Tuhan dan juga sesamanya manusia. Saudara perhatikan, ada satu pertumbuhan kedewasaan yang Yesus alami yang menyebabkan dia disukai Tuhan dan juga disukai oleh sesamanya. Jika engkau seorang yang dewasa, maka engkau akan menjadi berkat, engkau disukai Tuhan, engkau disukai sesamamu. Dan untuk menjadi dewasa ada prosesnya. Ada prosesnya, dan penting sekali kita belajar mendewasakan diri, belajar untuk dewasa. Terutama secara emosi, malam hari ini yang saya mau singgung. Belajar dewasa secara emosi. Apa sih kematangan emosi, kedewasaan emosi? Kedewasaan emosi adalah mampu berpikir melalui situasi yang ada dan kemudian memilih untuk bagaimana menanganinya dengan cara yang terbaik. Jadi kedewasaan emosi adalah mampu mengenali keadaan yang ada, lalu berhasil membuat pilihan keputusan yang terbaik di dalam situasi yang ada. Dengan kata lain, dia sanggup mengendalikan emosinya. Emosinya tidak menguasai dirinya sehingga dia mengambil keputusan-keputusan hanya berdasarkan emosi. Emosinya terkendali. Perhatikan, kadang-kadang ada orang-orang yang mengalami tekanan, kesulitan luar biasa dan merasa masa depannya sudah runtuh, masa depannya sudah hancur. Dan dalam keadaan seperti itu emosinya teradu-adu sehingga kemudian dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak terbaik di dalam situasi. Itu berarti dia tidak dewasa secara emosi. Bisa jadi ada orang-orang yang kelihatannya dewasa secara rohani. Baik, mengerti Alkitab, memuji Tuhan, suaranya mungkin bagus, rajin. Tetapi heran, kenapa dia pilih pacar yang mungkin sebenarnya pacar yang nampaknya tidak cocok dengan dia karena pacarnya hidupnya kacau. Lalu kita juga heran dengan keputusan itu. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan emosinya belum dewasa. Jadi tidak mungkin kita bisa mengatakan, oh dia sebenarnya dewasa rohani. Tapi kenapa mengambil keputusan yang seperti itu? Dia belum dewasa rohani. Dia mau memiliki kemampuan untuk mengenal Alkitab lebih baik. Tetapi dia belum dewasa rohani. Ditunjukkan oleh apa? Oleh keputusan emosinya yang tak terkendali, sehingga menyebabkan dia mengambil keputusan yang salah, pilihan yang salah. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Yesus semakin bertumbuh menjadi besar dan semakin matang, semakin dewasa, sehingga dia disukai Tuhan dan sesamanya. Jika engkau menjadi seorang yang dewasa secara emosi, ada berkat Tuhan yang menyertai hidupmu. Ada hal-hal yang kita harus ketahui, tanda-tanda orang yang dewasa emosi. Ini yang saya mau sharingkan kepada kalian. Apa sih tandanya kalau saya ini dewasa emosinya? Ada beberapa tanda. Yang pertama adalah mampu menunda kesenangan. Seorang yang mampu menunda kesenangan adalah seorang yang mampu mengendalikan emosinya. Apa sih maksudnya ini? Kadang-kadang kita memperhatikan ada anak-anak yang tidak bisa menunda kesenangan. Mereka ingin misalnya melihat HP baru. Mereka bingung, mereka cepat-cepat ingin punya HP baru. Dan cepat-cepat merasa tidak nyaman, tidak suka dengan HP-nya. Apa yang dia lakukan?
kemudian dia mungkin mencuri, kemungkinan dia kemudian melakukan, satu kali saya membaca beberapa tahun yang lalu ada anak-anak SMU yang kemudian menjual dirinya katanya demi HP baru. Saudara-saudara, itu menunjukkan mereka tidak dewasa secara emosi karena mereka tidak bisa menunda. Saudara, tahukah kita bahwa orang-orang yang kecanduan adalah orang-orang yang tidak bisa menunda kesenangan mereka? Itu sebabnya mereka menjadi kecanduan. Kenapa? Karena mereka tidak tahan untuk menunggu. Tidak tahan untuk terus menunggu waktu yang tepat. Menabung, mengusahakan. Demikian juga kalau kalian cepat-cepat gonta-ganti pacar, kemungkinan engkau seorang yang belum dewasa secara emosi. Melihat temanmu punya pacar, engkau bingung. Melihat engkau sendirian, engkau bingung. Seperti ada sesuatu yang kurang. Harus belajar menunggu, menanti. Menunda kesenangan adalah ciri seorang yang bisa menguasai emosinya, sehingga dia seorang yang dewasa. Ciri yang kedua adalah bertanggung jawab untuk apa yang harus diselesaikan. Ini bicara tentang inisiatif. Inisiatif untuk menyelesaikan, tidak tunggu disuruh orang tua. Tidak perlu disuruh-suruh. Kalau kalian melihat piring kotor, bersihkan. Kalau kalian melihat orang tua sedang sibuk, tanyakan, perlu bantuan. Ketika engkau melakukan itu, engkau belajar untuk mengelola emosimu dan memperhatikan sebuah tanggung jawab di depan matamu. Jadi, engkau belajar mengelola emosi untuk mengarahkan kepada proses bertanggung jawab. Ketika engkau belajar mengutamakan tugas-tugasmu, engkau belajar untuk mengelola tanggung jawab itu dengan baik. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah peduli apa yang orang lain rasakan. Peduli dengan bukan peduli dengan perasaan orang lain, tetapi peduli dengan apa yang orang lain rasakan. Maksudnya apa? Kalau peduli dengan perasaan orang lain, kita mungkin sering berpikir, oh mungkin mereka tidak senang, oh mungkin mereka. Bukan itu maksudnya. Mungkin mereka tidak senang dengan saya, bukan itu. Tapi lebih kepada misalnya begini. Tanyakan kepada temanmu, misalnya, kenapa kamu kok sedih? Apa perasaan mereka? Tanyakan ketika mereka stay at home beberapa lama ini, apa yang mereka rasakan? Pernahkah kita bertanya kepada orang tua mereka, bagaimana perasaan mereka ketika mereka bekerja, berjuang, demi anak-anak, demi kita? Apa perasaan mereka? Belajar mengenali emosi orang lain dan tanyakan itu kepada mereka. Dan ketika mereka terbuka, curhat, dengarkan baik-baik. Ketika engkau melakukan emosimu, akan menjadi seorang yang mengerti, listening, mendengarkan mereka. Yang keempat, tanda yang keempat adalah bertanggung jawab dengan perasaanmu juga. Jangan hanya memikirkan perasaan orang lain, tapi engkau sulit mengenali perasaanmu. Ketika engkau ditanya, apa yang kau rasakan, kau bingung. Apakah engkau marah, engkau kecewa, engkau malu, engkau sulit mengungkapkannya. Belajar mengenali perasaanmu dan mengungkapkannya, menyampaikannya. Saya malu, saya sedih, saya marah. Itu hal yang baik untuk kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Karena perasaan ketika kita belajar mengungkapkannya, kita bisa memegangnya, mengendalikannya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan mengatasi stres. Mengembangkan kemampuan mengatasi stres. Stres ada di mana-mana. Di sekolah ada stres. Di pekerjaan ada stres. Di rumah juga ada stres. Kita kadang-kadang nggak suka stres. Sukanya jalan-jalan, sukanya happy-happy. Kawan, stres itu bagian dari hidup.
Kalau engkau mau saya doakan tanpa stres, boleh-boleh saja. Tahu siapa yang tidak punya stres? Yang tidak punya stres adalah orang yang sudah mati. Pasti nggak ada stres. Kalau ada di antara kalian, pastor doakan saya supaya saya nggak punya stres. Mau? Saya nggak mau, karena kalau saya doakan, ya kamu berakhir, game point. Selama kita hidup, kita masih bisa stres dan ada stres. Ketika engkau punya keinginan, pasti punya stres. Nah, kita belajar memiliki kemampuan mengatasi stres. Bagaimana di tengah-tengah COVID-19 ini ketika stay at home, kita mulai nggak betah di rumah, lalu kita mulai keluyuran ke mall, kita kumpul-kumpul nggak peduli. Perhatikan, kalau engkau tidak mampu mengatasi stresmu dengan cara yang positif, engkau berarti tidak dewasa. Engkau tahu resikonya, tapi engkau langgar karena dorongan emosimu. Engkau harus menjadi kreatif. Lakukan apa yang engkau bisa lakukan di rumah. Olahraga, baca buku, bersih-bersih rumah, apa saja. Tetapi engkau menyalurkan stres itu dengan benar. Ketika engkau memiliki kesanggupan, kemampuan mengelola stres, maka engkau menjadi orang yang dewasa rohani, tidak mudah digerakkan, didorong oleh stresmu. Yang keenam, menyadari bahwa tindakan itu selalu punya konsekuensi. Hei kawan, tindakan kita itu semua ada konsekuensinya. Kalau engkau pacaran, engkau jaga diri baik-baik. Karena ada konsekuensi kalau engkau tidak jaga diri baik-baik. Engkau tahan, mengendalikan emosimu. Jangan umbar emosimu yang sesaat itu. Karena itu engkau akan menjadi orang yang tidak dewasa. Harus tahu segala sesuatu ada konsekuensinya. Sehingga kita ini berpikir resiko, berpikir konsekuensi-konsekuensi apa yang akan kita tanggung. Jangan hanya ngomong, nggak apa-apa, sekarang pokoknya yang penting happy. Itu ciri orang tidak dewasa. Yang berikutnya, yang ketujuh, menangani konflik dengan baik. Kalau ada konflik, jangan lari. Kalau ada konflik, hadapi. Kalau belum bisa menemukan jalan keluar, tunggu, berdoa, minta Tuhan. Tetapi jangan lari dari konflik, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah, hadapi konflik. Karena ketika engkau belajar menghadapi masalah dan konflik dengan baik, dengan benar, dengan hati penuh damai, dengan hati penuh maaf, dengan hati penuh kerendahan untuk meminta maaf, menyadari kesalahan, engkau menjadi orang yang dewasa. Kadang-kadang mengakui kesalahan tidak mudah, rasanya berat. Tapi ketika engkau tidak berani mengakui kesalahan, engkau menjadi orang yang tidak dewasa secara emosi. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Akui kesalahan, minta maaf. Maka engkau berhasil mengendalikan emosimu dengan baik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mudah diajar, teachable. Ketika seorang yang mudah diajar, tidak sok tahu atau tidak masa bodoh, adalah orang yang dewasa secara emosi. Ketika seseorang mereka menyadari kekurangannya dan mau diajar, maka mau diberitahu. Kalau ketika ditanyakan, kenapa kau memutuskan ini? Engkau langsung bereaksi, membela diri, padahal pertanyaan itu wajar. Hei, emosimu kurang dewasa. Ketika ada orang bertanya, jangan dianggap itu kritik. Itu hanya bertanya. Dan mungkin ada masukan. Ketika engkau melihat
8 tanda ini di dalam hidupmu, engkau sedang berada mengejar kedewasaan secara emosi. Anak-anak Tuhan, orang percaya harus dewasa secara emosi. Dan emosi, kecerdasan emosi itu bisa ditingkatkan. Mari kita datang kepada Tuhan, karena seperti Yesus yang telah menjadi contoh bagi kita, di mana Yesus bertambah besar, bertumbuh makin bijaksana, dan dia makin berhikmat, sehingga dia makin matang. Akibatnya dia disukai Tuhan dan sesamanya. Saya mau berdoa agar Christ Nation, engkau menjadi orang-orang yang dewasa secara emosi. Jangan seperti kadang-kadang emosinya begitu tinggi, kadang-kadang gak ada emosi, labil. Datang kepada Tuhan. Tuhan, obati saya, pulihkan saya, tolong saya. Sebab orang-orang yang dewasa secara emosi akan menjadi orang-orang yang cerdas secara emosi. Dan orang yang cerdas secara emosi, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan karena dia mampu mengendalikan emosi dan juga mampu mengelola emosi dari orang-orang yang dipimpinnya. Itu sebabnya saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa di tengah-tengah keadaan ini. Siapa di antara kalian yang sudah bosan, siapa di antara kalian yang merasa, mungkin bukan bosan, tapi merasa jengkel dengan keadaan ini, ada hal-hal yang kurang menyenangkan, duduk di bawah kaki Tuhan. Tunggu, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti sayap Raja Wali yang terbang makin tinggi. Saya mau berdoa buat engkau, dan kiranya engkau akan menjadi orang-orang yang memiliki sayap-sayap emosi yang membawa engkau makin terbang tinggi. Oleh karena Tuhan bersama dengan kau. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap kami Christ Nation, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami melihat bahwa kami perlu bertumbuh secara emosi Tuhan. Tolong kami kalau kami tidak bisa mengendalikan emosi kami. Tolong kami kalau kami emosi kami tidak stabil, up and down Tuhan. Tolong kami kalau kami merasa kesepian. Tolong kami kalau kami selalu merasa gagal. Tolong kami kalau punya perasaan-perasaan negatif yang menghantui kami. Selalu kami merasa kurang. Selalu merasa kami ada hal yang harus kami perbaiki. Padahal Tuhan, ada banyak hal yang kami sudah kerjakan dan itu disebut berhasil. Ajar kami mensyukuri apa yang Tuhan berikan, karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami antusias untuk dipenuhi oleh kasih Tuhan dan bertumbuh menjadi dewasa di dalam emosi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati emosi kami, berkati apa yang kami miliki di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan di dalam nama Yesus Kristus, kiranya buat kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Christ Nation, dan have a good day. Salam sehat. Haleluya. Thank you everyone for joining the online service, and we are so glad kita semuanya diberkati malam hari ini. Amin. Dan teman-teman semuanya, tidak hanya berhenti di sini, tapi kita mau encourage teman-teman semuanya untuk bisa join the small group. Dan di dalam small group itu kita bisa sharing dan kita bisa saling menumbuhkan satu dengan yang lainnya. So check out the link, dan teman-teman semuanya kita harapkan bisa bergabung dalam small group, dan di sana kita bisa sharing dan saling menumbuhkan satu dengan yang lainnya. And anyway, thank you so much for joining online service, and we looking forward to see you very soon. God bless you and see you next week. God bless you all.